Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Puspitasari dari kelas PMT 6C. Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara menyelesaikan soal UTS pada mata kuliah multimedia pembelajaran matematika dengan menggunakan GeoGebra. Nah, pada soal pertama itu terdapat tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,1, B 4,1, dan C 3,3 yang digeser dengan vektor min 1,4. Nah, maka langkah awal kita hubungkan koordinat titik A, B, dan C itu menggunakan poligon. Nah, dari titik A 2,1, B 4,1, dan C 3,3. Nah, kita hubungkan kembali ke titik A. Nah, selanjutnya kita buat vektor min 1,4 dengan menggunakan vektor. Nah, karena dia min 1, maka titiknya kita mulai dari bawah sejauh 4 sampai ke atas sejauh 4. Nah, selanjutnya kita tentukan hasil bayangan segitiga dari geseran tersebut dengan menggunakan translate by vektor. Selanjutnya kita klik gambar segitiga, garis vektor. Nah, di sini sudah terbentuklah hasil bayangan dari geseran tersebut, yaitu segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Nah, maka langkah awal yang pertama kita klik Reflect Object Inline. Nah, selanjutnya kita klik gambar segitiga hasil dari geseran tersebut. Dan kemudian kita klik terhadap sumbu X. Nah, oke. Nah, di sini sudah terbentuklah gambar segitiga dari gambar hasil bayangan segitiga dari pencerminan tersebut, yaitu segitiga A double aksen, B double aksen, dan C double aksen. Nah, lalu dilanjutkan lagi dengan putaran sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat putaran titik 0,0. Nah, maka langkah awalnya kita pilih poin. Nah, kita buat pusat putaran titik 0,0. Nah, selanjutnya kita pilih rotate around point. Nah, selanjutnya kita klik gambar segitiga terhadap gambar segitiga dari hasil pencerminan tersebut. Nah, kemudian kita klik pusat putaran di titik 0,0. Nah, di sini sudah 90 derajat. Dan kemudian kita pilih anti clockwise. Kemudian kita oke. Nah, di sini sudah terbentuklah gambar segitiga hasil dari rotasi atau putaran, yaitu segitiga A triple aksen, B triple aksen, dan C triple aksen. Nah, kemudian kita perkecil layarnya. Nah, selanjutnya kemudian didilatasikan dengan faktor 3 satuan pada pusat 0,0. Nah, maka langkah awal kita pilih Enlarge from point. Nah, kemudian kita klik gambar hasil dari putaran atau rotasi tersebut. Nah, kemudian kita klik pusat 0,0. Nah, di sini sudah muncul, maka nilai faktornya itu tadi 3 satuan. Kemudian kita oke. Nah, maka terbentuklah di sini hasil bayangan dari dilatasi tersebut, yaitu segitiga GHI. Maka bayangan segitiga ABC hasil akhirnya itu adalah segitiga GHI. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, diketahui sebuah kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik C ke BDG. Maka di sini akan kita tampilkan terlebih dahulu view-nya. Kita pilih 3D grafik. Nah, di sini akan kita hilangkan grafik ini. Kemudian hanya tinggal algebra dan 3D grafik. Nah, langkah selanjutnya kita akan gambar sebuah kubus ABCD FGH. Itu menggunakan cube. Nah, di sini saya pilih min 3.
Karena tadi panjang rusuk kubusnya itu 6 cm, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini sudah terbentuk kubus ABCD EFGH-nya. Kemudian kita hilangkan akses dan spline-nya. Kemudian kita geser gambar kubusnya ke tengah. Kemudian kita akan menggambar sebuah bidang BDG. Maka caranya akan kita gunakan poligon. Kemudian kita hubungkan antara B, D, dan G. Dan kita akan kembalikan lagi ke B. Nah, terbentuklah di sini bidang BDG-nya. Biar kita mudah melihat dan membedakannya, kita ubah warna kubusnya. Dan warna bidang BDG-nya. Nah, di sini sudah jelas bidang BDG-nya. Nah, kita kasih nama bidang BDG-nya dengan kita ganti jadi segitiga BDG. Oke. Nah, ini yang dinamakan dengan bidang BDG-nya. Selanjutnya, karena dia jarak titik C ke BDG, maka kita akan membuat sebuah garis yang memotong antara titik C ke bidang BDG. Maka caranya itu menggunakan perpendicular line. Kemudian kita klik di titik C. Setelah itu kita klik di bidang BDG, karena di sini agak sedikit sulit karena kita pilih di algebra. Nah, terbentuklah sebuah garis yang memotong antara titik C ke bidang BDG. Nah, karena kita mencari jarak titik C ke BDG, artinya titik C bidang BDG ini harus tegak lurus. Nah, pertama kita buat dulu titik potong di bidang BDG-nya dengan menggunakan intercept. Nah, kita klik garisnya, kemudian kita klik di bidang algebra BDG-nya. Nah, di sini sudah terbentuk titik potongnya, itu di bidang BDG itu adalah di titik E. Nah, syarat dari titik C ke BDG ini harus tegak lurus, berarti artinya sudut antara titik C, titik I, dan titik G ini harus bidangnya itu 90 derajat. Nah, kita periksa terlebih dahulu sudutnya apakah dia tegak lurus. Nah, dengan menggunakan angle. Berarti kita klik di titik C, titik I, dan titik G. Nah, di sini sudah terbukti bahwa sudutnya itu adalah 90 derajat. Artinya titik C ke BDG ini sudah tegak lurus. Nah, yang terakhir, kita mencari nilai titik C ke BDG. Ke bidang BDG sama artinya jarak antara titik C ke titik I. Maka caranya kita pilih distance or lines. Kemudian kita klik C dan I. Nah, di sini diperoleh bahwa bidang BDG itu senilai 3,6. Demikianlah yang dapat
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.